Stellar Transformations, episode 330. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah disediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Kinde menatap pemuda berjubah hitam di hadapannya. Penampilan pemuda ini persis seperti putranya sendiri. Namun, kekuatan yang menakjubkan itu, hanya dengan melihat wajah pucat pasi tetua kedua Sekte 9 Amplifikasi, orang sudah bisa mengetahui betapa kuatnya dia. Namun, sensasi yang berasal dari hati dan jiwanya sangat jelas. Kamu, Kinde akhirnya memanggil. Ayahanda Raja, akhirnya aku menemukanmu. Senyum emosional muncul di wajah Qin Yu. Setelah berkultivasi hingga titik ini, sangat sedikit hal yang bisa membuat Qin Yu menjadi begitu emosional. Feng Yuzi juga menelan ludah 2 kali. Dengan gembira dan terkejut, dia berkata, "Yu kecil, mungkinkah kau benar-benar Qin Yu yang legendaris itu?" Melihat kekuatan Qin Yu, bahkan Feng Yuzi mulai percaya bahwa dia mungkin adalah Qin Yu. Qin Yu menoleh untuk melihat orang-orang di restoran. Alisnya sedikit mengerut, kemudian dia berkata kepada Kinde dan Feng Yuzi dengan nada ramah, "Ayahanda Raja, Paman Feng, mari kita pergi dari sini dulu. Kita bisa membicarakannya perlahan nanti." Ini, Senior Qin Yu, Anda benar-benar dia." Meskipun tetua kedua Sekte 9 Amplifikasi itu memanggil ayah Qin Yu sebagai saudara, ketika melihat Qin Yu, dia malah menjadi pendiam dan gugup, lalu memanggil Qin Yu dengan sebutan Senior Qin Yu. Sungguh menggelikan, namun, waktu hampir tidak berarti bagi para kultivator. Jika seseorang berlatih selama 100 juta tahun dan tetap menjadi Dewa Emas, maka meskipun ia bertemu dengan Kaisar Abadi yang baru berkultivasi selama beberapa ratus tahun, ia tetap harus dengan hormat memanggil orang itu senior. Di sini, segalanya ditentukan oleh kekuatan seseorang. "Oh, dan Anda siapa?" Qin Yu menatap tetua kedua Sekte 9 Amplifikasi. Dia memperhatikan bahwa pria ini tampaknya memiliki hubungan yang cukup baik dengan ayahnya sendiri. Junior ini adalah tetua kedua dari Sekte 9 Amplifikasi. Kata tetua kedua dari Sekte 9 Amplifikasi. Dari Sekte 9 Amplifikasi, Qin Yu mengerutkan kening. Peta antar bintang klan naga yang diterima Qin Yu dari Ao Wuming memberikan penjelasan tentang berbagai kekuatan yang ada. Qin Yu tahu betul bahwa Sekte 9 Amplifikasi ini dulunya milik Kaisar Yu. Dan sekarang, sekte ini berada di bawah Kaisar Mistik. Tidak peduli rencana macam apapun yang dimiliki seseorang, di hadapan kekuatan absolut, semuanya hanyalah permainan anak-anak. Qin Yu sama sekali tidak khawatir. Dengan kekuatannya saat ini, terutama setelah mendapatkan artefak ilahi surgawi berkualitas tinggi, tombak ilahi salju menurun, pasti tidak ada seorang pun di seluruh alam abadi, iblis, dan setan yang mampu menahan serangan tombak darinya. Sekalipun dia tidak menggunakan artefak ilahi surgawi berkualitas tinggi miliknya, hanya dengan pemahamannya tentang hukum spasial, kekuatan Qin Yu sudah sedikit lebih kuat daripada penguasa hukuman emas, penguasa api hitam, penguasa kegelapan putih, dan yang lainnya. Seketika itu, Qin Yu berhenti memikirkannya. "Ayahanda Raja, Paman Feng, ayo kita pergi. Sudah lama sekali aku tidak bertemu kakak. Lu kecil, gunung besar, dan mereka juga ada di sini," kata Qin Yu sambil tersenyum. Di depan kerabatnya, senyumnya selalu tulus dan ramah. "TL, Little Lu sama dengan Xiao Lu Little Jade. Big Mountain sama dengan Dasan. Mereka berdua adalah teman Qin Yu dari bab-bab sebelumnya." Kinde mengangguk dan berkata, "Baiklah, mari kita kembali. Kakakmu sudah mengenangmu sejak beberapa waktu lalu." Qin Yu tidak tahu di mana anggota klan Qinnya tinggal. Karena itu, dia hanya bisa mengikuti ayahandanya dan Paman Feng. Mereka bertiga terbang keluar dari restoran bersama-sama. Mereka dengan cepat terbang menuju kediaman klan Qin. Adapun tetua kedua dari Sekte 9 Amplifikasi, dia malah mengeluarkan mutiara spiritual transmisi. Setelah mengirimkan transmisi, dia juga terbang keluar dari restoran. Baru setelah sekian lama Qin Yu dan yang lainnya meninggalkan restoran, orang-orang di dalam restoran tersadar. Pria yang tadi itu sangat menakutkan. Seorang immortal masih memiliki wajah pucat. Pria berpakaian hitam yang duduk di sudut restoran itu menatap tempat Qin Yu terbang keluar.
Dia tercengang. Dia bahkan lebih kuat dari guruku, jauh lebih kuat. Mungkinkah dia benar-benar senior Qin Yu? Percakapan antara Qin Yu dengan Qin De dan Feng Yuzi, serta percakapan awal antara Qin De dan Feng Yuzi, telah didengar oleh sebagian besar orang di restoran tersebut. Hanya dari dialog mereka dan, terlebih lagi, kekuatan Qin Yu, hampir semua orang berspekulasi, pemuda berjubah hitam tadi adalah kaisar abadi legendaris Qin Yu. Tadi kita mengumpat kerabat senior Qin Yu. Kedua dewa yang memulai celaan terhadap Qin De saling pandang. Mereka berkeringat dingin. Qin Yu terbang mengikuti Qin De dan Feng Yuzi untuk waktu yang lama. Akhirnya, mereka mendekati sebuah rumah besar di halaman dan turun. Istana berhalaman ini, temboknya saja membentang beberapa kilometer. Bahkan di bintang matahari ikan, istana berhalaman ini dapat dianggap sebagai istana yang cukup mewah dan besar. Hal ini terutama benar karena istana berhalaman tersebut terletak di dalam kota. Biasanya, seseorang tidak akan dapat memiliki istana berhalaman seperti itu kecuali jika ia memiliki kekuatan yang cukup. Qin Yu, ayahnya, dan pamannya Feng turun di luar pintu masuk halaman rumah besar itu. Kedua pelayan yang menjaga pintu masuk melihat mereka dan segera berkata dengan hormat, "Tuan." Qin De segera menarik Qin Yu sambil tersenyum dan berjalan masuk ke halaman istana yang sangat luas. "Ayahanda Raja, apakah ini tempat tinggalmu, kakak laki-laki, dan yang lainnya?" tanya Qin Yu dengan bingung. Dengan kekuatan ayah dan kakak laki-lakinya sendiri, bagaimana mungkin mereka bisa mendapatkan rumah besar dengan halaman luas seperti itu di planet inti seperti bintang matahari ikan? Benar sekali, Qin De tersenyum sambil mengangguk. Sebenarnya, ini adalah rumah halaman milik Bibi Feng. Namun, setelah Bibi Feng dan Paman Feng menikah, kami juga mendapat manfaat dari hubungan tersebut dan mulai tinggal di rumah halaman ini. Qin Yu tersenyum dan menatap Feng Yuzi. "Paman Feng, selamat." Feng Yuzi tak kuasa menahan senyumnya. "Ini juga takdir. Selama bertahun-tahun aku berada di alam fana, aku tak pernah menyangka akan mengalami hari seperti ini. Aku bahkan tak menyangka bisa bertemu Bibi Fengmu. Surga benar-benar baik padaku. Jangan pamer keberuntunganmu secara terang-terangan. Ayo, kita masuk ke aula utama dulu," kata Qin De sambil tersenyum. Ketiganya terus berjalan memasuki halaman istana. Di dalam halaman istana terdapat sebuah kolam yang sangat besar. Sebuah jembatan lengkung melintasi kolam tersebut. Setelah melewati jembatan dan berjalan menyusuri koridor yang berkelok-kelok sejenak, ketiganya tiba di aula utama. "Beritahu Tuan Muda dan mereka semua untuk datang ke aula utama." Qin De tersenyum dan berkata kepada pelayan di luar aula utama. "Baik, Tuan." Pelayan itu segera pergi. Qin Yu, Qin De, dan Feng Yuzi semuanya duduk di aula utama. Sepertinya kakak tidak ada di dalam halaman istana. Dengan sapuan kesadaran ilahinya, Qin Yu menemukan bahwa satu-satunya orang yang dikenalnya di halaman istana adalah Lu kecil. Bahkan Taisan pun tidak ada di sini. Qin Yu tidak langsung pergi dan mencoba menyapa Lu kecil. Lagi pula, Lu kecil akan segera datang, jadi tidak perlu terburu-buru. Qin De terkejut. Dia berkata, "Tidak di sini. Itu sesuatu yang tidak saya ketahui. Namun, tenang saja. Jika kakakmu tidak ada di halaman istana, dia pasti berada di suatu tempat di kota. Saya sudah memerintahkan pelayan untuk memberitahu mereka. Pengurus rumah tangga akan mengirim pesan kepada mereka melalui mutiara spiritual transmisi." Qin Yu mengangguk. "Yuer, bagaimana kabarmu selama 4000 tahun terakhir ini? Selain itu, tidak lama setelah aku tiba di alam abadi, aku mendengar tentang seorang ahli yang sangat luar biasa. Ahli itu juga bernama Qin Yu. Mungkinkah dia benar-benar kau?" Bahkan sekarang, Qin De masih merasa agak sulit untuk mempercayainya. Feng Yuzi juga menatap Qin Yu. "Yu kecil, aku pernah mendengar bahwa orang itu pernah membunuh 26 kaisar abadi dalam satu serangan. Dan pada akhirnya, bahkan Kaisar Yu melarikan diri dengan malu. Lebih jauh lagi, di planet tempat Kaisar Biru menjalani kesengsaraan ilahi, dia juga menunjukkan kekuatannya yang menakjubkan. Konon dia adalah Kaisar Abadi tingkat 9. Qin Yu menertawakan dirinya sendiri dan berkata, rumornya semakin berlebihan seiring semakin tersebar. Meskipun banyak hal yang benar, itu tidak seperti yang dikatakan orang lain. Saat itu, kekuatanku tidak sebesar itu. Kau benar-benar dia.
Feng Yuzi dan Qin De mendengar ucapan dan nada suara Qin Yu. Tampaknya Qin Yu telah mengakui bahwa dia adalah Qin Yu yang itu. Qin Yu mengangguk, benar. Tapi selama waktu itu, kau baru naik ke alam abadi, iblis, dan setan selama berapa lama? Feng Yuzi merasakan ketakutan dalam pikirannya sendiri. Saat itu, Qin Yu baru naik ke alam abadi, iblis, dan setan selama berapa lama? Namun, dia benar-benar membunuh 26 kaisar abadi dalam satu kali serangan. Qin Yu menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Tidak, sebenarnya, saat itu, orang yang membunuh 26 kaisar abadi dalam satu kali serangan bukanlah aku, melainkan orang lain. Oh, seperti yang kukatakan, meskipun Yu kecil adalah seorang jenius, kau baru berada di alam abadi, iblis, dan setan selama 100 atau 200 tahun saat itu. Bagaimana mungkin kau bisa membunuh 26 kaisar abadi secara berturut-turut? Feng Yuzi tiba-tiba menyadari. Qin De malah mengerutkan kening dan bertanya, Yuer, saat itu, siapa yang menyelamatkanmu dan membunuh 26 kaisar abadi? Diselamatkan. Aku tidak akan menganggap itu sebagai penyelamatan. Itu sebagian besar karena aku memiliki artefak ilahi, Atlas 10.000 binatang. Atlas 10.000 binatang memiliki 3 lapisan. Lapisan pertama memiliki binatang spiritual tingkat iblis surgawi. Lapisan kedua memiliki binatang spiritual tingkat raja iblis. Lapisan ketiga memiliki binatang spiritual tingkat kaisar iblis. Pada saat itu, aku akhirnya mencapai tingkat kaisar abadi dan dengan demikian berhasil membuka lapisan ketiga Atlas 10.000 binatang. Setelah itu, aku memerintahkan kaisar iblis yang sangat kuat untuk membunuh orang-orang itu. Di depan kerabatnya, Qin Yu mengatakan kebenaran apa adanya. Feng Yuzi membuka matanya lebar-lebar. Dia menunjuk ke arah Qin Yu tetapi tidak dapat menyelesaikan kalimatnya. Kau, Paman Feng. Qin Yu memandang Feng Yuzi dengan bingung. Baru setelah sekian lama Feng Yuzi perlahan-lahan bisa tenang. Dia berkata, Yu kecil, kau bilang kau sudah mencapai level kaisar abadi saat itu. Benar, jika aku belum mencapai tingkat kaisar abadi, bagaimana mungkin aku bisa membuka lapisan ketiga Atlas 10.000 binatang pada waktu itu? Kata Qin Yu sambil tersenyum tipis. Baru sekarang dia mengerti alasan mengapa Feng Yuzi terkejut. Memang benar bahwa pada saat itu, baru sedikit lebih dari 100 tahun sejak ia naik ke alam abadi. Mampu mencapai tingkat kaisar abadi dalam waktu sedikit lebih dari 100 tahun memang sesuatu yang akan mengejutkan siapapun. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Yuer, ada desas-desus bahwa kau pernah bertemu Kaisar Yu di planet tempat Kaisar Qian menjalani cobaan beratnya. Dan kau bahkan pernah bertarung dengannya di sana. Qin De menarik napas dalam-dalam. Dengan penuh harap, ia menatap putra ajaibnya itu. Qin Yu mengangguk dan berkata sambil tersenyum, benar. Selama pertempuran di Bintang Kuning Karang, aku masih belum bisa menandingi Kaisar Yu. Namun, selama masa kesengsaraan ilahi Kaisar Biru, meskipun Kaisar Yu telah mencapai tingkat 9 kaisar abadi saat itu, aku sudah mencapai tingkat yang setara dengannya. Pada masa kesengsaraan ilahi Kaisar Qian, baru beberapa ratus tahun, bahkan belum 1000 tahun, sejak Qin Yu naik ke alam abadi, iblis, dan setan. Feng Yuzi dan Qin De saling pandang. Apakah ini masih anak ketiga yang sama yang mereka anggap tidak memiliki prospek masa depan? Dan tepat ketika Feng Yuzi dan Qin De membuka mulut mereka, hendak mengatakan sesuatu, tiba-tiba. Kakak Yu, sebuah suara tajam dan jelas terdengar. Seorang wanita cantik dan lembut berlari masuk dengan gembira. Lu kecil, melihat orang yang datang, Qin Yu pun ikut merasa senang. Lu kecil adalah teman bermainnya sejak kecil. Begitu Little Lu masuk, sekelompok orang bergegas masuk satu demi satu. Orang-orang ini, sebagian tampak seperti orang tua, sebagian lagi pemuda, dan sebagian lagi anak muda. Namun, tanpa terkecuali, mata semua orang ini dipenuhi dengan kegembiraan. Setelah orang-orang ini masuk, hampir bersamaan, pandangan mereka semua tertuju pada orang asing itu. Qin Yu, orang yang menyebabkan kemunculan tiba-tiba klan Qin di dunia kultivasi, orang yang menjadikan klan Qin sebagai keajaiban dalam sejarah alam fana, keturunan Qin yang tumbuh besar mendengar tentang tetua tertinggi ketiga ini, semuanya dipenuhi dengan kekaguman terhadap Qin Yu ini. Bisa bertemu Qin Yu hari ini, setiap orang dari mereka merasa sangat gembira.
Mereka semua mengingat dengan jelas prestasi Qin Yu. Karena tidak mampu berlatih teknik bela diri internal, pria ini malah mengandalkan teknik bela diri eksternal untuk memasuki tahap Xiantian dan menjadi ahli Xiantian eksternal pertama di benua naga tersembunyi. Pada usia 20 tahun, ia memasuki dunia kultivator. Dia memasuki dunia kultivasi dasar laut dan, hanya dalam beberapa tahun, mendirikan paviliun bintang dan menjadi salah satu penguasa dunia kultivasi dasar laut. Jumlah kultivator iblis di bawahnya mencapai ratusan ribu. Istana abadi 9 pedang, samudra astral kacau, benua naga melayang, berbagai kisah Qin Yu, semua keturunannya mengingatnya dengan jelas di dalam hati mereka. Kakek buyut, apakah beliau kakek ketiga? Tanya seorang pemuda kepada Qin De dengan suara rendah. Qin De mengangguk, kemudian dia menatap Qin Yu. Yuer, mereka adalah keturunan klan Qin kita yang telah naik tahta selama 4000 tahun terakhir. Ini baru setengahnya. Masih banyak dari mereka yang berada di luar bersama kakakmu. Qin Yu mengangguk, kemudian dia menatap kelompok keturunan Qin ini. Di langit bintang matahari ikan, sekelompok orang terbang dengan cepat. Pemimpin di antara mereka adalah Qin Feng. Di alam abadi, di antara anggota klan Qin, Qin Feng memiliki prestise yang hanya kalah dari Qin De. Yu kecil benar-benar datang. Mata Qin Feng memancarkan ekspresi gembira. Semuanya terbang lebih cepat. Qin Feng menoleh dan berteriak. Seketika itu juga, kelompok orang yang mengikutinya berusaha lebih keras dan terbang lebih cepat. Pada saat ini, lebih dari selusin orang terbang dari bawah. Mereka dipimpin oleh seorang pemuda berpakaian putih. Pemuda berpakaian putih ini membawa orang-orang itu ke sisi Qin Feng dan bertanya, "Kakek, mengapa kakek mengirimkan pesan mendesak untukku?" Sebenarnya, pengurus rumah tangga itu hanya mengirimkan transmisi suara kepada Qin Feng, Taisan, dan beberapa pemimpin lainnya. Adapun generasi muda lainnya, Qin Feng dan mereka tentu akan memberitahu mereka. "Kakekmu yang ketiga telah tiba," kata Qin Feng. "Kakek, maksudmu?" Bocah berpakaian putih itu tidak percaya dengan apa yang dikatakan Qin Feng. Seorang wanita di belakang Qin Feng tersenyum dan berkata, "Nan kecil, benar. Kakekmu yang ketiga telah datang. Bukankah kau sering bercerita padaku betapa kau mengagumi kakekmu yang ketiga? Tentang betapa kau ingin bertemu kakekmu yang ketiga setelah naik ke alam abadi. Ibu, apakah benar-benar tetua ketiga tertinggi?" Qin Nan bertanya lagi, Mengapa ibumu berbohong padamu?" Kata wanita itu sambil tersenyum. Mata Qin Nan langsung memancarkan cahaya kegembiraan. "Kakek, cepat, ayo pergi. Aku tidak akan menunggumu." Setelah Qin Nan selesai mengucapkan kata-kata itu, dia segera meningkatkan kecepatannya dan berubah menjadi seberkas cahaya. Seketika, dia telah meninggalkan Qin Feng jauh di belakang. Cucu Qin Feng, Qin Nan, saat ini adalah yang terkuat di antara klan Qin. Dia juga bisa dianggap sebagai seorang jenius yang luar biasa. Kecepatan kultivasinya sangat mencengangkan. Anak ini, Qin Feng merasa sedikit tak berdaya. Segera setelah itu, ia tak mampu menahan kerinduannya untuk melihat saudaranya sendiri. Ia menoleh ke Taisan di sampingnya dan berkata, "Kakak Taisan, pimpin semua orang untukku, aku akan pulang dulu." Qin Feng juga berhenti menahan kecepatannya. Seketika, dia meningkatkan kecepatannya hingga maksimal dan melaju kencang menuju halaman istana. Hanya saja, kecepatannya masih sedikit lebih lambat daripada Qin Nan. Ramai dengan aktivitas. Saat ini, sejumlah besar orang berkumpul di aula utama halaman istana klan Qin. Halaman istana klan Qin belum pernah seramai ini sebelumnya. Semua orang ini sesekali memandang Qin Yu dengan tatapan penasaran dan kagum. Namun, banyak orang di antara kelompok besar itu tidak berani berbicara dengan Qin Yu. Hanya mereka yang sedikit lebih berani yang akan menghampirinya dan menyapanya. Adapun yang lainnya, mereka akan memandang orang-orang yang menghampiri Qin Yu untuk berbicara dengan tatapan iri. Jumlah orang di aula utama semakin bertambah. "Saudara Yang, apakah orang itu benar-benar tetua tertinggi ketiga?" Beberapa generasi muda klan Qin sedang berbincang-bincang di pinggir aula utama. "Benar, itu tetua tertinggi ketiga." "Oh, alangkah menakjubkannya jika tetua tertinggi ketiga mau berbicara dan tersenyum padaku," kata pemuda di sampingnya. "Kalau begitu, naiklah ke sana. Sudah ada beberapa orang yang berhasil berbicara dengan tetua tertinggi ketiga. Tampaknya tetua tertinggi ketiga adalah orang yang sangat baik."
Tidak, aku tidak berani. Pada saat itu, pemuda itu tampak agak malu dan canggung. Kakek buyut, sebuah suara lantang terdengar di aula utama. Sesosok tubuh segera bergegas masuk ke aula utama. Itu adalah Qin Nan yang telah bergegas datang dengan cepat. Qin Yu juga memperhatikan pemuda yang tiba-tiba masuk ke aula utama. Kekuatan pemuda ini sebenarnya telah mencapai tingkat 1 dewa emas. Dia jelas yang terkuat di antara seluruh klan Qin. Oh, Nan kecil, ini kakek ketigamu, Qin Yu. Qin De mengelus kepala Qin Nan dengan penuh kasih sayang. Qin Nan juga terus dengan cerdik tetap berada di samping Qin De. Dia hanya diam-diam melirik ke arah Qin Yu. Melihat Qin Yu menatapnya sambil tersenyum, Qin Nan langsung memerah seperti anak kecil yang ketahuan mencuri. Ah, Nan kecil, kau tersipu. Qin De takjub. Kemudian dia menoleh ke Feng Yuzi di sampingnya. Kakak Feng, Nan kecil ternyata juga pernah tersipu. Sungguh, matahari telah terbit dari barat. Melihat tiba-tiba berhala yang telah disembahnya selama beberapa ribu tahun, rasa gugup adalah hal yang sangat biasa terjadi. Yu kecil, ini cucu kakakmu, Nan kecil. Dia yang paling berbakat di klan Qin kita. Oh, salah-salah, dia yang terbaik kedua setelahmu, kata Qin De sambil tertawa. Mengingat kecepatan kultivasi Qin Yu, bahkan dengan temperamen Qin De yang tenang, dia masih mendecakkan lidah. Hanya dalam beberapa ratus tahun, ia telah mencapai level yang setara dengan Kaisar Abadi level 9, Kaisar Yu. Qin De benar-benar memiliki putra seperti itu. Sungguh, surga sangat murah hati kepada Qin De. Yu kecil, sebuah suara lantang dan jelas terdengar di aula utama. Kakak, Qin Yu segera berdiri. Seorang pemuda tegap berdiri di dekat pintu masuk aula utama. Penampilannya memiliki kemiripan 70% dengan Qin Yu. Hanya saja, ia tampak sedikit lebih lugas dibandingkan Qin Yu. Kedua saudara itu saling memandang. Darah di dalam tubuh mereka bergejolak. Mereka adalah saudara-saudara. Qin Yu dan Qin Feng langsung berpelukan. Setelah beberapa saat, mereka melepaskan pelukan mereka. Oh, sudah berapa tahun ya? Setelah bertahun-tahun di alam abadi, akhirnya aku bisa bertemu denganmu lagi. Haha, hari ini benar-benar hari yang membahagiakan. Qin Feng tertawa terbahak-bahak. Kakak, hari ini juga merupakan hari paling bahagia bagiku di alam abadi. Qin Yu juga merasakan hatinya memanas. Dan pada saat itu, seorang wanita cantik masuk. Saudara Feng, saya dengar keponakanmu Qin Yu telah datang. Feng Yuzi segera berdiri. Sambil tersenyum lebar, dia berjalan ke sisi wanita cantik itu. Sambil menarik tangan wanita cantik itu, dia membawanya ke Qin Yu dan berkata, Yu kecil, ini bibi Fengmu, Lian Yu. Dia adalah seseorang yang kutemui di alam abadi. Lian Yu, siapa Xuanxi bagimu? Qin Yu menatap Lian Yu ini. Tatapannya berubah dingin. Dengan kekuatan Qin Yu, dia dapat langsung mengetahui bahwa Lian Yu di depannya ini berlatih teknik bela diri yang sama persis dengan Xuanxi. Kaisar mistik adalah guru dari Lian Yu ini. Wanita cantik bernama Lian Yu itu berkata sambil tersenyum. Guruku mengetahui kabar kedatanganmu, Qin Yu. Kurasa dia akan segera tiba di bintang matahari ikan. Bingung, Feng Yuzi berkata, Lian Yu, gurumu. Bukankah gurumu adalah dermawan hebat yang telah menyelamatkan nyawa kita semua, ahli senior dari Sekte 9 Amplifikasi? Saudara Qin Yu, saya tahu kabar tentang pertemuan kembali Anda dan ayah Anda. Saya benar-benar minta maaf karena baru sekarang saya bisa datang ke sini untuk mengucapkan selamat. Sebuah suara tiba-tiba menggema di aula utama. Bersamaan dengan itu, seorang wanita berpakaian putih masuk. Tuan, Lian Yu itu langsung berkata dengan hormat. Jadi, ternyata sang dermawan besar yang telah datang. Qin De segera berdiri. Qin Yu mengerutkan kening. Wanita berpakaian putih ini justru adalah orang yang sangat membencinya, Kaisar Mistik Xuanxi.